فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون والحاضرات رحمني ورحمكم الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. نعم. معاشر المسلمين wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga pada hari ini, di malam hari ini kita masih bisa berkumpul di musala di surau dan sama-sama kita cintai dalam rangka menjalankan ibadah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Yang mana para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Man kharaja li talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka sungguh dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Sehingga para jemaah sekalian, orang-orang yang Allah takdirkan meninggal dalam rangka menuntut ilmu, maka dikatakan oleh para ulama mereka meninggal dalam keadaan syahid. Begitu luar biasanya kedudukan ilmu di dalam Islam. Bahkan para jemaah sekalian, disebutkan di dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Di balik surga. Nah, kalau suatu amalan yang dijanjikan balasannya adalah surga, berarti dia adalah amalan yang luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man mata faqala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal dunia dan dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Allah ganti la ilaha illallah tadi surga. Dan kini di dalam hadis tadi mengatakan, siapa yang menuntut ilmu, memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka akan Allah lancarkan jalannya menuju surga. Jalan ke surga saja Allah mudahkan. Apalagi di dunia. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah tipu daya, permainan belaka. Jadi para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berapa banyaknya kini orang-orang mencari ketenangan hidup dengan mengeluarkan biaya yang sangat-sangat mahal misalnya. Dia mencari ketenangan hidup, paikaken, kemudian melakukan kemaksiatan yang memang mengeluarkan uang, minum-minum misalnya. Sehingga para jemaah sekalian, yang mereka dapatkan apa? Ketenangan sesaat.
Ketenangan sesaat yang mana ketenangan itu tidak akan pernah membuat mereka puas. Ketenangan sesaat tapi dosanya luar biasa. Nah, sementara di dalam Islam dikatakan Al-Quran huwa syifa, adalah obat, penawar, penenang. Nah, jadi kalau awak sedang gundah, sedang galau, nah, yang kita lakukan baca Quran, hadiri majelis-majelis ilmu. Bukan malah kadang orang yang tenang bakuta musik, nah, kadang sampai tak galau oleh musik, sampai jago lalu, nah, musik tadi masih fitnah. Untuk Allah Ma'ala, jangan takwi, jangan galau kejauh, jangan sedih, jangan banyak jual pikiran kata Allah. Inna Allah Ma'ana, aku juga niat kata Allah. Nah, aku bersama dengan hamba-Ku kata Allah. Nah, jadi kalau kita ingin ketenangan pada saat baca Quran, hadiri majelis-majelis ilmu, nah, lakukan salat, nah, salat sunnah misalkan. Berapa banyak di antara para sahabat ketika mereka merasakan kesedihan, mereka berwudu kemudian salat, nah, berdoa. Jadi para jemaah sekalian, Nabi SAW menyebut dalam hadis bahwasanya majelis-majelis ilmu ini, siapa yang hadir di dalamnya, illa nazalat alaihim as-sakinah, maka akan Allah turunkan kepada mereka yang namanya as-sakinah, ketenangan. Nah, tanam Rasul kalau duduk di majelis-majelis ilmu dengan syarat kita menghadirinya dengan hati yang ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat beriringan salam teruntuk Nabi kita Sayyidina Nabi al-Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah pembahasan sebagaimana yang pernah kita singgung di dalam pertemuan sebelumnya, yaitu yang bekal atau persiapan diri, nah, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita akan mengkaji membahas tentang bekal bagi seorang muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka apa yang dijanjikan untuk mereka ampunan bagi dosa-dosanya yang telah berlalu, dijanjikan ampunan dengan syarat mereka berpuasa. Ada dua hal yang harus dipenuhi. Pertama, imanah, dengan keimanan. Nyok puasa tadi dengan keimanan, tidak sekedar ikut-ikutan puasa orang puasa awak, tidak puasa awak tiga ada orang berikut. Nah, biarlah puasa daripada tidak puasa. Hitung-hitung diet misalnya. Nah, kadang para jemaah ada orang puasanya niatkan untuk diet. Nah, dan ini terjadi. Nah, nyok puasa niatkan untuk memulihkan badan. Nah, berarti dia puasa karena urusan dunia. Nah, bukan dengan keimanan. Ada yang dia puasa, nah, supaya dapat bonus di dapat kerajaan misalnya. Ada yang dia puasa supaya bisa menggalih di bulan Ramadan. Nah, ada yang dia puasa dengan tujuan-tujuan yang lain. Sehingga puasa ini para jemaah dilandasi karena keinginan dunia, bukan dilandasi dengan keimanan. Nah, bukan dilandasi dengan keimanan. Jadi puasa yang mendatangkan ampunan adalah puasa yang dilandasi dengan keimanan, wahtisaban, dan ihtisab. Apa itu? Perhitungan, persiapan. Ado dan
mempersiapkan sebelum menyambut bulan Ramadan. Kalau persiapan para jemaah berarti sebelum datangnya suatu hal. Kalau tiba suatu hal tadi, baru hari itu kita lakukan, itulah persiapan namanya. Apa-apa dari ibu kalau ada keluarganya baralek, berapa persiapan? Kadang lama persiapan. Namun berbulan-bulan. Ada masuk batandu, masuk ikulah segala macam. Masuk mufakat dan lain-lain. Persiapan untuk waktu yang satu hari. Kadang ribu hari. Nikahnya sih, baraleknya sih. Tapi persiapannya berbulan-bulan. Itu Ramadan para jemaah sebulan penuh. Sebulan penuh. Jadi tentu harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Lantas apa yang harus kita persiapkan? Setidaknya di sana ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama para jemaah, ada persiapan bekal dari segi ilmu. Konan pada parani. Anak Ramadan itu, anak puasa itu, dari banyaknya amalan puasa di bulan Ramadan dipilih sebagai 5 amalan inti di dalam Islam. Sebagaimana Nabi bersabda, "Bunyan Islam ala khams." Agama Islam dibangun atas 5 perkara dasar. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga wa tasawwur Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dipilih Ramadan, puasa pada bulan Ramadan sebagai 5 amalan pokok. Salah satu dari 5 amalan pokok menunjukkan dia merupakan suatu amalan yang memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Kalau banyak keutamaannya para jemaah, berarti banyak ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada syarat sah puasa, ada rukun puasa, ada yang membatalkan puasa. Ada sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika puasa. Ada hal-hal yang makruh yang sebaiknya kita hindari ketika berpuasa, dan itulah diurut oleh para ulama sesuai dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau Allah mudahkan para jemaah, dan rinci-rinci itu akan kita bahas bab per bab kalau bisa di beberapa pertemuan yang akan datang. Pertemuan kali ini kita bahas secara umum saja. Jadi ini persiapan yang pertama. Persiapan dari segi ilmu, bekal dari segi ilmu. Harus kita ilmu persiapan. Harus tahu bahwa diperintah awak puasa, amanalah keutamaan Ramadan itu. Amanalah keutamaan puasa itu. Sehingga betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dan dikhususkan waktunya selama sebulan penuh. Sebulan. Jadi ada bekal dari segi ilmu. Karena apa? Tidaklah ibadah seseorang itu diterima kecuali dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ada namanya al-mutaba'ah. Itu mutaba'ah, kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Model Nabi beribadah, model itu pula kita beribadah. Dalam ibadah sunnah saja kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Dalam ibadah sunnah, apalagi pula ibadah wajib. Ibadah wajib. Ibadah sunnah saja diperintahkan kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini berkaitan dengan ibadah wajib. Jadi bekal yang pertama adalah bekal dari segi ilmu. Kemudian para jemaah, bekal yang kedua
yaitu yang bekal dari segi amal. Nah, bekal dari segi amalan. Yang dimaksud dilatih-latih badan untuk beramal sebelum memasuki bulan Ramadan. Para ulama sebelum kita, para jemaah sekalian, mereka kalau mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan bulan Ramadan itu, mereka mempersiapkan diri 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Lah bersiap-siap mereka. Yang mereka persiapkan ikut terutama juga dari segi amal, dilatihnya badannya untuk beribadah. Nah, dan kini kita berada di bulan Rajab, lah di akhir bulan 10 hari tinggal bulan Rajab. Sudah itu Sya'ban, sudah itu Ramadan. Berarti waktu lah mepet Rajab. Kata terlebih dia tidak hidup. Nah, akan tetapi waktu kita ini sudah sangat-sangat pendek untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Sampai 10 hari. Caranya awak memaksimalkan dalam 40 hari ini untuk mempersiapkan diri dari segi amalan dalam menyambut bulan Ramadan. Kadang-kadang awak terlalu bersembunyi di bulan Ramadan itu berpupuh sekali. Berpupuh langsung. Nandak biasa solat malam bulan Ramadan. Nak kuih Rasulullah di masjid, bertambah di rumah. Baca Quran setengah juz, 1 juz. Solat sunnah qabliyah ba'diyah. Kemudian pergi ke masjid 5 waktu dan lain-lain di pasuan di hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, hari kelima tumbang masjid. Hari ketujuh nak tolong masjid. Bangkok mulai itu panik badan, sakit kaki, padih mantu baca Quran lama-lama, paniang lama-lama tangan. Kenapa para jemaah? Ya biasanya porsi badan tak segitu. Nanti kau berpuas sekali. Kalau yang masih muda, insya Allah mungkin masih kuat. Tapi kalau yang mohon maaf yang mudanya 30 tahun lalu, atau yang masa mudanya 40 tahun yang lalu, tentu tak bisa terkejut oleh itu badan. Ya biasanya porsinya tak seperti itu. Tapi kalau langsung dipasang. Tapi kalau kita latih para jemaah 2 bulan sebelum datang Ramadan, awaklah latihan. Nandak tak biasa puasa diulang-ulangnya puasa sunnah. Selama 2 bulan tu dirutinkannya puasa sunnah. Bulan Rajab, bulan Sya'ban rutin puasa sunnah. Yang biasanya solat malam 2 rakaat, dia bersusun jadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Yang tak biasa baca Quran banyak-banyak, dia suruhnya dari bulan Rajab. Sehalaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai setengah juz, sehingga masuk bulan Ramadan badan boleh siap. Lah siap apa? Lah tahu dan di kerajaan, lah terbiasa. Bulan Ramadan ini para jemaah, ibaratnya bukan bulan awak menanam, bukan bulan awak menyiram, tapi bulan awak memetik hasil. Makanya salah seorang ulama, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zarab. Bulan Rajab adalah bulan untuk kita menanam. Bulan Rajab. Tanamlah anak awak tanam. Dari segi amalan, solat sunnah, tanamlah solat sunnah itu. Puasa sunnah, tanamlah solat puasa sunnah. Kemudian yang berhubungan dengan sedekah, tanamlah dari bulan Rajab. Sisian piti itu bersedekah di bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban, Syahrul Saqiyah Zarab, bulan untuk menyiram. Adalah batanan tadi disiram di bulan Sya'ban. Kalau sama-sama segitu diberasihan, tambah porsinya. Bulan Rajab memulai, bulan Sya'ban membiasakan, dan di bulan Ramadan Syahrul Hisad Zarab, bulan untuk memetik hasil. Sehingga masuk bulan Ramadan, awaklah nyaman. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah, ada persiapan dari segi amalan. Ada
ada persiapan dari segi amalan. Biasakan diri dalam beramal, latih diri dalam beramal. Maka Nabi SAW beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk memperbanyak amalan, terutama di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab perbanyak amalan, puasa sunnah perbanyak, salat sunnah perbanyak. Nah, kenapa Rajab? Waktu sedikit, hanya tinggal 40 hari saja. Kalau nak terbiasa dalam beramal, sehingga nanti drop jatuh di bulan Ramadan, nan rugi awak juga. Kemudian yang ketiga, persiapan bekal dari segi doa. Perbanyaklah berdoa, karena awak tidak tahu. Nah, ia 40 hari dari sebelum Ramadan, tapi tidak ada yang menjamin bagaimana. Ia lagi Rasulullah wajah Ramadan atau tidak. Nah, sehingga mempersiapkan diri dari segi doa. Perbanyak berdoa. Salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama, yaitu yang mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Itu doa yang sering mereka panjatkan. Doa ini bukan hadis, tapi lafaz yang memang sering diucapkan oleh para sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi perbanyak berdoa untuk Allah pertemukan dan Allah perjumpakan dengan bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Kemudian para jemaah, bekal yang bekal yang keempat yang harus kita persiapkan, yaitunya membersihkan hati. Yang kedua bekal amal, yang ketiga bekal. Nah, ada bekal ilmu, ada bekal amal, kemudian bekal yang berkaitan dengan hubungan sesama muslim, kemudian bekal dari segi doa, dan yang kelima bekal yaitunya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga lebih sangat penting, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu para jemaah sekalian? Meninggalkan apa-apa yang Allah larang dan bersegera untuk mematuhi perintah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dia sudah terlatih salat berjamaah, nah akhirnya salat capek. Yang dia sudah alun salat berjamaah, kini salat berjamaah. Yang dia sudah alun rutin ke masjid, kini rutin ke masjid. Yang biasanya masih banyak melakukan hal-hal yang makruh, hal-hal yang tidak bermanfaat, atau dosa kecil atau dosa besar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah taubatan nasuha, bertaubat. Jangan menunggu bulan Ramadan itu bertaubat. Sebelum Ramadan bertaubat. Minta ampun, minta ridha dari Allah Jalla Jalaluhu. Kami yang tak kalah penting para jemaah, kalau masih ada hutang-hutang puasa nak ditunaikan bulan Rajab, bulan Sya'ban, usahakan untuk menunaikannya bagi yang sanggup. Nah, sehingga di bulan Ramadan awak nak mikir hutang puasa lagi. Kita tambah ada bekal satu lagi. Nah, tapi kok dikatakan tidak harus, tapi kalau dilakukan lancar. Apa itu? Bekal dari urusan-urusan dunia. Nah, bekal yang berkaitan dengan urusan dunia. Contohnya yang menjadi rutinitas kebiasaan tahunan di hari raya. Misalkan bapak, ibu-ibu, iyo babaju raya juga. Jadi di bulan Ramadan pikiran dari kini dipikiran. Dari kini dibadi. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, pailah ke pasar, ufuh lah. Badilah baju raya itu.
balilah ke sarung rayu. Nah, yang kanio membeli kue sebelum rayu bulan Rajab, bulan Syawal masih 20 hari sebelum bulan Ramadan, balilah halal kue. Ya kan dia tahan lama. Balilah halal kue. Nan kanio mencat rumah cat dari gini. Nah, jangan di bulan Ramadan dipikir itu. Kadang para jemaah sekalian, alun babuku oleh di hari pertama, nanti bahasa rayu sok warna baju wae. Rayu isu apa ya apa? Rayu isu kama jemaah musola di jalan-jalan. Jadi kalau iyo kan iyo jalan-jalan ada yang melarang, tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi persiapkan sebelum Ramadan. 1 Ramadan habis itu saja. Demikian itulah. Baju di lemari, sepatu sudah berganti, sajadah lerang cak yang tergantung di rumah. Sehingga bulan Ramadan dipikirkan amalan. Kadang para yang sangat menyedihkan. Malam 27, 28, 29 itu kan puncak amalan. Tapi yang luar biasanya puncak keramaian di malam itu juga. Rami-rami lah kantong beg menjual baju untuk beg segala macam. Nah dijual diulang dari tahun ke tahun itu juga. Sehingga rugi dari segi ibadah. Yang seharusnya bisa i'tikaf, bisa baca Quran di musola minimal seminimal sampai jam 2 balik malam sampai jam 10 malam atau setengah jam sampai setelah orang sudah sholat tarawih masih tetap di surau. Orang sudah sholat tarawih, orang nak berdoa di dalam setengah jam minimal. Berdiam diri di masjid atau musola. Jadi ikut memenuhi jalan. Saya dengan Ramadan fokus dalam Ramadan. Kadang-kadang mungkin kita tanya kepada diri kita masing-masing. Lah berapa tahun awak berpuasa? Alah 10 tahun, alah 20 tahun, alah 30 tahun. Coba tanya. Dari 30 tahun Abu berpuasa di tahun bara yang memang fokus dalam beribadah, yang tidak ada terkena pengana dunia yang bukan dunia yang pokok. Kalau yang bakarajo itu tentu hal yang wajib pokok, tentu harus dipikirkan. Tapi kalau misalkan yang tidak pokok, mulai membaju rayu itu kan tidak pokok, mulai membuat kue kan tidak pokok. Nah, coba tanya. Barangkali dalam 30 tahun Abu Bakar barangkali yang memang fokus dalam beribadah. Warahmatullah, mungkin itulah sedikit muqaddimah yang berkaitan dengan bekal atau persiapan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Niat dalam beribadah, baik salat, baik puasa, baik zakat dan lain-lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan itu terhitung dari niatnya, tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dan dalam amalan itu ada 3. Ada amalan lisan, ada amalan anggota tubuh, dan ada amalan hati. Nah, amalan lisan contohnya zikir. Zikir orang baca zikir dengan lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa tak zikir di dalam hati saja? Nah, tentu tidak terhitung zikir. Hanya terhitung zikir tentang makna, yaitu yang mengingat. Baca Quran misalnya, amalan lisan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Digaring di dia, bukan diam. Nah, diam itu jadi baca dalam hati. Baca dalam hati itu tidak membaca. Nah, kemudian ada amalan anggota tubuh. Contohnya salat, ruku, sujud. Nah, dan ada amalan hati. Amalan hati contohnya ikhlas. Nah, tawadhu itu amalan hati. Kemudian niat itu amalan hati. Kalau amalan hati berarti apa? Apa yang terbesit di dalam hati kita, nah itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak niat bersedekah tu, awak niat bersedekah untuk musola, ambu sabana-bana ikhlas, ambu bersedekah 1 juta dan ambu ikhlas, diucapkan jadi satu. Tapi hatinya mengecek, jadi ada 1 juta sedekah wah, ada lebih banyak tak? Itu dalam hati yang mengecek. Mana yang dinilai para jemaah? Hati yang dinilai. Kemudian yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu untuk melafazkan niat
Itu gunanya untuk apa? Untuk membiasakan diri. Dan yang biasa diajar itu anak-anak. MDA, awak jalan-jalan mengaji. Nah, diajar kalau sholat baca ikut, niatkan ikut. Usolli fardhu. Untuk apa? Membiasakan diri. Membiasakan diri, menanamkan keinginan di dalam hati. Sehingga kalau awaklah terbiasa, keinginan itulah muncul sendiri dalam hati, maka tidak perlu dilafalkan. Tidak perlu dilafalkan. Kalau kita lihat hadis para jemaah sekalian, bertahun-tahun Nabi dengan para sahabat, bertahun-tahun pula Nabi salat, dan ribuan sahabat yang berada di belakang Nabi, satu pun sahabat tidak ada yang mengatakan Nabi SAW sebelum salat baru membaca ini dan itu. Tidak ada hadis. Tidak ada hadisnya. Adapun niat yang dilafalkan ini adalah hal yang diajarkan untuk kita membiasakan. Kalaulah terbiasa, tidak perlu untuk dilafalkan. Kadang-kadang para jemaah ada orang yang mungkin tambah barik darinya ketika melafalkan niat. Ada orang imam takbir, kemudian kosongkan hati dulu gitu ya. Kosongkan hati, kosongkan pikiran, kemudian sebelah malam baca usolli. Kemudian lah takbirnya, aduh deh, usolli balik. Lah kan takbir, alunjuk usolli. Ikulah rukuk imam baru ya, rukuk aja imam. Sehingga apa? Mempersulit diri sendiri. Padahal tidak sulit. Niat awal solat sekarang berjamaah dengan hati yang ikhlas, lah tertanam dari dalam hati. Alhamdulillah Allah terhitung niat. Terhitung niat. Jadi kalau dalam masalah niat ini tidak perlu untuk dilafalkan. Tidak. Warahmatullahi wabarakatuh.